Allahi al-amani. Kemudian dia berharap supaya Allah Jalla Jalaluhu memberikan kebaikan kepadanya, tetapi dia tidak menempuh ketaatan atau sesuatu yang harus dia kerjakan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, jemaah, orang-orang yang cerdas itu ternyata bukan orang yang dia memiliki kedudukan yang tinggi, lah. Atau mungkin dia memiliki usaha yang banyak, lah. Atau mungkin dia memiliki sederet pangkat, lah. Tetapi orang yang cerdas itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beramal amalan soleh dan dia beramal amalan soleh tersebut untuk perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin setelah dia tinggal dunia. Karena sesungguhnya yang akan membuat dia bahagia adalah ketika amal solehnya itu membuat Allah ridho sama dia, sehingga dia harus mengumpulkan amalan-amalan soleh, amalan yang dia ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula pernah disebutkan oleh Abdurrahman bin Bakrah. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, orang yang paling baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dengan umur panjang tersebut dia beramal soleh, dia memperbaiki dirinya, karena dia tahu sebentar lagi dia akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditanya lagi oleh orang-orang Arab Badui tersebut, yang mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ayyun nasi syarrun, maka siapakah manusia yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang dikasihkan umur panjang tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, seolah-olah dia hidup selama-lamanya, seolah-olah dia bisa hidup besok. Padahal kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau enggak. Kita cuma berencana saja. Ada sahib kita pas sore harinya lagi ngobrol cerita masalah keluarganya, masih sehat. Ternyata pas malam harinya diumumkan dia sudah meninggal. Itu adalah orang-orang yang buruk, dikasihkan umur yang panjang oleh Allah Rabbul Alamin, tapi dia gunakan bukan dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masih dikasihkan hidup sampai sekarang. Ada yang umurnya 50 tahun, ada yang umurnya 40 tahun, umurnya 30 tahun, bahkan ada yang ditangguhkan sampai 70 tahun oleh Allah Rabbul Alamin, tapi dia tidak pernah kenal Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak pernah datang sholat, bahkan sholatnya cuma sekedar keadaan atau mungkin kebiasaan. Yang sholatnya masih banyak yang salah, yang mencukupkan dirinya sudah ini yang diajarkan oleh nenek moyang saya, sudah ini yang ada seperti itu. Dan sering pula kita sebutkan hadis yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat cuma gak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia ketika rukuk khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu tumakninah, tapi sujudnya belum menyentuh tempat sujud dia bangkit, belum tegak dia turun, dan seterusnya. Cuma dia tidak tumakninah dalam sholat. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasihkan dia umur panjang tapi dia tidak pernah berbenah diri. Dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Padahal masih banyak yang dia bertentangan dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada hadis disebutkan, ketika ada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, anda tidak terima hal tersebut. Ini sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Kita beragama itu bukan karena nenek moyang kita, tapi karena mengikuti syariat Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kita ingin bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau memiliki umur yang panjang, engkau masih hidup sampai sekarang, tapi engkau gunakan dalam perbuatan maksiat. Terutama juga yang muda-muda, yang dia masih kelihatan panjang umur, masih dikampungkan oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai antum mengatakan nanti kalau saya sudah tua baru saya bertobat. Siapa yang menjamin antum tua sudah mulai bertobat? Siapa yang menjamin bahwa sebenarnya antum sudah tua beramalan soleh bisa menutup dosa-dosa yang antum kerjakan di waktu muda? Lah, gak ada yang menjamin. Bahkan antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail yang beliau bangun Ka'bah di mana? Bangun Ka'bah. Beliau adalah seorang nabi, anaknya seorang nabi. Yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang soleh. Kemudian bangun Ka'bah. Mereka berdua itu jemaah takut amalannya tidak diterima. Kemudian kita yang umurnya ditangguhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, nanti kalau sudah tua baru bertobat. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail? Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah kami ya Allah. Dan kita tidak selevel dengan Nabi Ibrahim, kita tidak selevel dengan Ismail. Kemudian kita diberikan umur panjang, antum tidak gunakan dalam ketaatan. Maka umur panjang itu adalah jatah keberkahan dari Allah. Gunakan dengan sebaik-baiknya cuma sebelum kita mati. Jangan sampai kehidupan kita itu kita tutup dengan su'ul khotimah, tapi harus husnul khotimah. Maka Rasulullah SAW menyanyi orang-orang yang memiliki umur panjang. Karena orang-orang yang memiliki umur panjang itu adalah manusia terbaik, kata Nabi. Ada orang-orang yang soleh tapi udah duluan meninggal dunia. Dia tidak lebih baik daripada orang yang umur panjang. Maka seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan sahabat yang sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah? Apakah orang yang memiliki umur panjang itu lebih bagus amalannya dari sahabat yang soleh tersebut? Nabi mengatakan, iya. Kenapa? Karena dia memiliki umur panjang, dia masih mengumpulkan amalan-amalan sebelum dia meninggal dunia, sehingga nanti dia akan berbangga dengan amalan tersebut, yang mana dengan amalan itu akan membuat Allah Jalla Jalaluhu itu ridho sama dia. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaknya engkau di dunia itu seperti orang asing. Cuma orang lewat, awal saja, cuma lewat kampung saja. Yang kita kalau lewat kampung itu, kemudian perjalanan kita masih jauh, biasanya kita akan menyiapkan tenaga sama bekal. Antum misalnya dari Grogol atau dari Balikpapan, antum pergi ke Bontang, antum butuh istirahat, atau butuh bekal dari Balikpapan sama Rinjani itu butuh bekal supaya nanti sampai ke Bontang itu aman, bensin disiapin, kemudian mobilnya dicek batunya, anginnya, kemudian air radiatornya, kemudian kelayakan mesin kita setting semua. Karena kita ingin nanti ketika kita sampai ke sana dalam keadaan selamat dan gak ada kurang sama sekali. Begitu juga kita di dunia cinta. Pernah ada seorang imam atau disebutkan yang lainnya, Imam Ahmad atau disebutkan yang lainnya, bahwasanya ada sebuah percakapan yang beliau bercakap dengan seseorang yang dia sudah berumur 60 tahun. Nah, disebutkan ke seorang Al-Fudail bin Iyad, seorang sahabat yang dia berbincang kepada seseorang. Apa katanya Fudail bin Iyad tersebut? Kam anta alaika. Dia mengatakan, berapa umurmu sekarang? Berapa umur? Maka orang tersebut mengatakan, situ nasanatan. Sekarang umurku sudah 60 tahun.
Kemudian Hudayl mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tusiku an tabluqa. Dia mengatakan selama 60 tahun itu engkau lagi berjalan, melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, dan sebentar lagi engkau akan ketemu dengannya. Kita punya umur ini jemaah yang sudah 50 tahun lagi perjalanan kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Dan Allah yang kita cintai, yang kita harapkan mendapatkan ridhonya. Kita harus menyiapkan semua bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kita lihat nih bekal-Anda banyak ya Allah. Ini yang Anda usahakan untuk berjumpa dengan. Akhirnya orang tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Hudayl bin Iyad ini pun mengatakan kepadanya, at-ta'rifu tafsiru. Engkau tahu apa penjelasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Hudayl mengatakan, anna lillahi 'abdun wa ilaihi raji. Sesungguhnya aku adalah hamba di sisi Allah Jalla Jalaluhu, dan aku akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Faman 'alima annahu lillahi 'abdun wa annahu ilaihi raji'un falyamal annahu mawqufun. Dia mengatakan, maka barang siapa yang bahwasanya dia mengetahui dirinya lagi berjalan kepada Allah dan dia tahu hidupnya akan berakhir, maka hendaknya dia menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ia siapkan diri. Faya'lamu annahu mas'ulun, karena sungguhnya Allah akan tanya dengan apa yang dia lakukan. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Maka kalau dia tahu nanti pada hari kiamat itu dia akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, maka persiapkan jawabannya. Kemudian orang itu bertanya kepada Hudayl, wahai Hudayl, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari pertanyaan Allah Rabbul Alamin? Maka Hudayl pun mengatakan, itu adalah hal yang sangat mudah. Maka orang itu pun bertanya kepada Hudayl, apa itu wahai Hudayl bin Iyad? Maka Hudayl mengatakan, tuhsinu fima baqiya yaghfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya akhidta bima madha wa bima baqiya. Beliau mengatakan, maka hendaknya engkau beramal baik di sisa umurmu, maka sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu akan menghapus semua kesalahanmu yang telah lalu. Karena jika engkau berbuat buruk di sisa umurmu, engkau akan disiksa karena kesalahan yang dulu dari sisa umurmu yang ada. Maka Allah Jalla Jalaluhu akan tanya umur kita juga. Jangan antum beranggapan bahwasanya umur itu tidak ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Seseorang itu tidak akan bergeser kakinya pada hari kiamat sampai dia akan ditanya 4 hal oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya itu dihabiskan untuk apa saja. Maka selagi kita diberikan nyawa oleh Allah Rabbul Alamin, jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Semua kebaikan yang kita ketahui kerjakan. Mulai dari bertemu dengan saudara kita dengan muka yang gembira, mulai bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 4 hal yang ketika diamalkan oleh seorang muslim dia dijamin masuk surga Allah Jalla Jalaluhu. Apa itu di antaranya? Beliau mengatakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Liman arafta wa liman lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal atau orang yang kau tidak kenal. Selama dia pakai peci, selama dia berjenggot, dia pakai baju gamis, dia tidak memakai baju yang ada salib, antum salam sama mereka. Dan itu adalah doa jemaah. Doa kata Rasulullah SAW ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab oleh sahabat kita, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala pada sempurna.
Dan itu doa kembali, keselamatan bagi engkau, kesejahteraan bagi engkau, dan rahmat Allah Ta'ala. Itu doa kebaikan. Dan tidak ada lain, doa kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, jangan sampai pecah. Jangan gara-gara ada masalah sedikit nggak mau bertemu sama keluarganya. Itu sesuatu yang akan membuat bencana. Kita yang masih punya keluarga, cari keluarga kita. Kita yang masih punya saudara, cari keluarga saudara kita. Jangan antum sudah berkeluarga, ada masalah sedikit, antum nggak pernah bersama sama keluarga. Hati-hati, itu bisa memutus tali silaturahmi. Dan Allah mengancam orang yang suka memutus tali silaturahmi itu nggak bakalan masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ada saudaranya minta maaf sama dia. Dan mungkin dia memiliki kekuasaan yang tinggi, dia jadi kakak, dia sombong dengan adiknya. Dia nggak mau maafkan. Padahal sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan. Dan itu yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina. Suka maafin orang, bukan suka menyimpan dendam. Apalagi kita sudah tua jemaah. Cukup sudah jemaah. Jangan nambah usia kita ditangguhkan oleh Allah. Kemudian kita malah memutus tali silaturahmi. Ada anak kita, artinya kalau ada anak kita itu kita rangkul semuanya. Kita rangkul. Sebelum kita meninggal dunia, kemudian itu terlambat, mereka saling caci maki, mereka memutuskan tali silaturahmi. Selagi kita masih hidup, sebagai seorang orang tua, maka kumpulkan anak-anak kita, jadikan dia satu, dia senantiasa menyambung tali silaturahmi antara saudara-saudara. Maka itu yang terbaik. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka di sini pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita harus cerdas memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai itu kita gunakan dalam keadaan sia-sia, apalagi terkhususnya ketika kita tidak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kerjakan semua amalan, terutama amalan yang dia amalan jariah yang terus mengalir. Di antaranya apa? Ya kayak seperti nyumbang bangunan untuk sekolah, kemudian nyumbang fasilitas untuk ibadah. Itu akan membuat senantiasa pahala itu mengalir. Pahala mengalir. Atau mungkin kita yang tidak memiliki harta, kita yang tidak memiliki rezeki yang banyak, tapi kita punya anak. Itu anak itu manfaatkan cuma sebagai harta simpanan antum dan jadi amal jariah. Apa itu? Ajarkan dia kebaikan. Ajarkan misalnya Al-Fatihah yang dia harus kerjakan dan dia harus baca ketika dia sholat. Itu selama dia sholat sampai berpuluh-puluh tahun antum dapat pahala dengan Al-Fatihah yang diajarkan. Maka jangan antum sampai berharap sudah anak saya mondokkan dulu biar dia pintar, dia nggak bisa ngaji apa. Sahabatnya di rumah itu kita orang tua dulu yang didik. Supaya jangan ustaznya aja yang dapat pahala, tapi kita ada amal jariah yang kita simpan terhadap anak tersebut. Dia bisa baca Al-Fatihah, dia bisa sholat dengan hal tersebut. Dia ajarkan kepada istrinya, dia ajarkan kepada anaknya, anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi. Dia jadi ustaz, dia mengajarkan di pondok pesantren, banyak yang diajarkan di pondok pesantren. Semuanya itu akan ngalir kepada kita. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu juga pahala jariah. Ajarkan untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah Ta'ala. Nah, maka orang pintar itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beramal untuk dirinya dan dia beramal untuk
atau untuk keperluan dia setelah dia meninggal dunia atau ketika dia berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Adapun orang yang bodoh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi dia tidak mau beribadah. Kita sering seperti itu juga, enggak beribadah sama Allah, tapi kita mengatakan, ya Allah kasihlah rezeki, ya Allah berikan saya kebaikan, ya Allah saya kena musibah, maka angkatlah musibah tersebut. Tapi antum enggak pernah mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana Allah akan bantuin kita? Ternyata kita gunakan umur kita bukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian kita berharap Allah mengasihkan yang terbaik kepada kita. Lah, antum jangan mimpi. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Dia butuh Allah itu ketika susah saja. Ketika lama kita nggak pernah mengingat Allah Taala. Maka ingat Allah itu jemaah bukan hanya ketika waktu susah saja, waktu lapang, waktu ada kesempatan kita ingat Allah Rabbul Alamin. Kesehati, ingat Allah. Apa susah aja kalau ingat Allah Rabbul Alamin. Itu nggak ada bedanya dengan Fir'aun kita ini. Ya, dia beriman di akhir hayat, tapi tidak diterima keimanannya. Apa kata Fir'aun ketika dia mau ditenggelamkan, sudah nyawanya di kerongkongan, dia mengatakan, amantu bi rabbil ladzi amana bani Israil. Aku beriman kepada Rabbnya Bani Israil yang dia sembah, Rabbnya Nabi Musa, Nabi Harun. Aku beriman. Tapi Allah selamatkan dia. Lah, ditenggelamkan, bahkan diawetkan sampai sekarang jasadnya ada. Untuk pelajaran bagi kita, jangan kita sombong. Ketika kita memiliki segalanya, jangan sampai kita lupa dengan sang pencipta Allah Rabbul Alamin. Kita lihat seorang nabi yang dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia senantiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, berdakwah. Dia tidak peduli siapapun yang mengikutinya, walaupun kadang-kadang membuat dirinya sesat. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada umatnya, tidak ada yang menerima. Hanya sudah, engkau nggak mau menerima dakwah, mengikuti atau mentauhidkan Allah, ya sudah, ditinggalin kampung tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Dia naik ke perahu atau ke kapal, kemudian kapalnya oleh, dibuang barang-barang yang lain, tetap aja. Akhirnya nahkoda kapal tersebut mengatakan harus ada yang memang keluar dari kapal itu. Diundi pertama Nabi Yunus yang turun. Maka nahkoda ini mengatakan, masa hari kita melemparkan ke laut ini nggak ada sopan santunnya gitu, nggak ada adabnya gitu. Ulang lagi, keluar yang kedua kalinya. Tambah bingung nahkodanya kayak gimana ya? Kayak gimana seperti itu. Kemudian ketiga kalinya Nabi Yunus ya gimana lagi, sudah namanya, sudah beliau yang lompat. Kemudian ketika lompat itu dimakan oleh ikan paus. Kemudian di dalam perut ikan paus yang gelap gulita, dia senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini keutamaan mengingat Allah ketika waktu lapang, waktu sempit pun dia memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku orang-orang zalim. Ini lebihnya Nabi Yunus apa? Berdoa tapi ngaku salah. Kalau kita kan enggak. Ketika kita ditimpa diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu, mana ada kita mengaku salah. Bahkan kita menuduh Allah Jalla Jalaluhu gak adil. Apa katanya? Ya Allah, Anda sudah duduk di pengajian, Anda sudah sholat, Anda sedekah, Anda puasa, Anda orang Islam. Kenapa harus Anda diuji? Enggak ada kafir. Dia kepada sholat, bahkan dia tukang mabuk, dia tukang tipu, rentenir, dia suka ngambil dan korupsi, tapi dia tidak pernah diuji, dia tidak pernah ditimpa oleh masalah. Sering kita lihat seperti itu juga. Allah itu ingin menguji kita. Apakah kita mengakui kesalahan kita apa enggak? Karena semua musibah yang terjadi itu karena ulah tangan kita. Mungkin Allah Jalla Jalaluhu memberikan ujiannya itu untuk menghapus dosa kita, karena banyak dosa-dosa yang kita tidak ingat dari dosa-dosa yang kita kerjakan, saking banyaknya. Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang menggunakan umurnya yang tidak terlewatkan dari waktu-waktu umurnya tersebut kecuali dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin.
Dan orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang menyanyiakan umurnya, yang dia menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan, bahkan dia beranggap bisa hidup selama-lamanya. Maka kita harus berhati-hati dengan hal tersebut, kemudian kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi agama dan dunia. Yang tidak bermanfaat, apa itu? Iya, berbuat maksiat, minum khamar, itu nggak bermanfaat bagi dunia sama akhirat, tidak ada sama sekali. Malah dia merusak dunia, atau mencaci maki orang. Gak ada untungnya mencaci maki orang. Dunia kita pun nggak bertambah. Antum ada tetangga, antum caci maki dia, apa untung antum? Gak ada. Dan akhirat kita akan diambil dengan cacian dan makian kita. Malah kita diambil sama mereka. Maka seorang yang baik agamanya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Kemudian hadis terakhir dari Muraqabah, di sini hadis yang berasal dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yus'alu rajulu fima daraba imra'atahu. Maka seorang laki-laki itu tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada istrinya, baik pukulan dan yang lainnya. Tapi para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Jelas tidak boleh seorang suami itu mudah memukul istrinya, mudah menyiksa istrinya, tidak boleh. Karena di antara wasiat yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Darda, apa itu? La tarfa'u asawka ala ahlika. Jangan engkau suka memukul, jangan suka menzalimi istrimu. Wa in karihta syai'an. Jika engkau membenci sesuatu dari istrimu, itu dia minum alkohol, engkau akan melihat ada sesuatu yang engkau ridhoi dari mereka. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, jaga keluarga kita, jaga istri kita. Ada yang kita harapkan kita bisa masuk ke dalam surga bersama mereka. Dan sebagai kepala rumah tangga, jelas Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga, jaga anak-anak kita dari api neraka. Jelas di sini kita sebutkan hadis terakhirnya adalah hadis yang dhaif, karena tidak boleh seorang laki-laki itu memukul istrinya, dan jelas dia bertanggung jawab dengan hal tersebut. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesimpulannya di sini, seorang yang terbaik itu pertama yang panjang umurnya, kemudian dia memanfaatkan umur tersebut dalam ketaatan kepada Allah, dan dia persiapkan untuk berjumpa kepada Allah setelah meninggal dunia. Ada orang yang bodoh adalah orang yang dikasihkan umur panjang, tapi dia gunakan untuk hawa nafsunya, dia melakukan perbuatan maksiat, dan ternyata dia mengharapkan kebaikan dari Allah, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia harus kerjakan. Kemudian di antara kebaikan Islam seorang hamba itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, baik diri untuk dunianya ataupun akhiratnya. Kemudian seorang laki-laki maka tidak boleh dia memukul istrinya, mencaci maki istrinya, karena jelas semua itu akan ditanya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in wa mas'ulun ala ahlihi. Seorang laki-laki itu akan ditanya oleh Allah Taala tentang kepemimpinan, dan laki-laki itu adalah pemimpin keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan dia pasti akan ditanya dengan hal tersebut. Allah Taala soal ini yang dapat kita sampaikan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada yang untuk ditanyakan. Betul.